Assalamualaikum, welcome back to my channel Pam Edu Official. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk subscribe agar kami terus semangat untuk membuat konten positif dan menarik lainnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengupas tentang pemberian dan perhitungan dosis obat untuk pasien, dan pada bagian ini kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah mengupas tentang definisi dosis, tujuan penetapan dosis, dan pada bagian kedua kali ini kita akan membahas dan mengupas terkait macam-macam dosis dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat. Silakan stay tune terus di channel ini dan saksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat mengambil manfaatnya sehingga bisa berguna untuk diri dan juga keluarga. Selamat menyaksikan. Dosis yang dimuat dalam Farmakope Indonesia, misalnya di edisi ketiga ya, itu ada yang disebut dengan dosis maksimum. Ada yang disebut dengan dosis lazim. Nah, coba kita lihat. Kalau dosis maksimum, mungkin sebelumnya kita pernah mendengar istilah dosis maksimum. Nah, itu berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari. Kemudian penyerahan obat dengan dosis melebihi dosis maksimum itu dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda seru dan paraf dokter penulis resep. Nah, dosis maksimum itu kan adalah dosis di mana masih boleh diberikan pada kadar dosis maksimum, di mana dia masih bisa memberikan efek terapi, tapi belum melewati dosis toksik, jadi belum menimbulkan ketoksikan atau keracunan. Nah, tapi untuk memberikan obat pada dosis maksimum ini, nah tentunya kalau melebihi dosis maksimum ya maka harus ada nih persetujuan tanda seru atau paraf dokter penulis resep. Bisa jadi pemberian dosis yang relatif tinggi ya dengan tujuan terapi yang diharapkan oleh penulis resep. Misalnya dengan dosis yang biasanya tidak memiliki efek yang diharapkan, maka dosisnya ditingkatkan misalnya. Maka untuk memastikan bahwa pemberian dosisnya memang demikian, ya maka diberikan tanda seru atau paraf dokter yang menulis resep karena dosisnya ini tidak lazim. Nah, dengan dosis yang relatif tinggi. Bisa juga diberikan garis bawah dari nama obat tersebut. Dan banyaknya obat yang hendak ditulis dengan huruf lengkap. Nah, biasanya ada juga penulisan obat yang tidak ditulis dengan huruf lengkap, hanya nampak huruf awal dan akhirnya saja. Nah, khawatir akan terjadi medication error karena obat yang diminta tidak jelas. Maka ketika ditemukan hal yang demikian, maka harus dikonfirmasi kepada penulis resep. Nah, dosis maksimum itu bukan merupakan batas mutlak yang harus ditaati. Artinya ketika obat itu memiliki dosis maksimum, maka dosis obat yang harus kita berikan adalah dosis maksimum. Semakin maksimum dosis maka semakin baik. Tidak demikian paradigmanya. Jadi maksimum ya bukan harus dilakukan mutlak demikian. Maka dosis maksimum itu hanyalah batas maksimum ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa semakin tinggi dosis semakin bagus. Maka ada yang lain namanya ada dosis yang optimum gitu. Nah, dosis maksimum ini tadi bukan merupakan batas mutlak yang harus ditaati, ya, karena harus disesuaikan. Ada variasi biologi, ada perbedaan respon di antar individu. Nah, jadi itu hanyalah range, di mana seorang penterapis bisa melakukan range dosis pada dosis tertentu. Nah, karena tadi menghadapi variasi biologi. Antara pasien satu dengan yang lain ada perbedaan, variasi.
Belum lagi perbedaan respon di antara individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan kita singgung lebih lanjut. Nah, dan pada saat ini ya, dosis maksimum itu memang tidak lazim digunakan dalam memberikan dosis ya, namun telah diganti dengan dosis lazim, usual dose, dosis yang biasanya memang diberikan. Contoh parastamol lazimnya 500 mg. Nah, misalnya, padahal parastamol itu memiliki dosis maksimum 4000 mg atau 4 gram. Nah, tentunya kan kita tidak perlu mengkonsumsi parastamol dengan dosis maksimumnya 4 gram atau 4000 mg. Atau kalau satu tabletnya 500, maka kita harus mengkonsumsi 8 tablet sekaligusnya. Itu dosis maksimumnya. Tidak perlu, kenapa harus menggunakan dosis maksimum ketika dosis lazim yang 500 mg sudah bisa memberikan efek terapi. Walaupun di lapangan ya ada variasi dosis ya dalam posologi sediaan obat ya, ada parastamol yang forte misalnya, yang memiliki konsentrasi atau dosis bukan 500 mg dalam satu tabletnya, tapi dia 650. Nah, itu forte ya, lebih tinggi dari biasanya. Itu ada ya. Jadi dosis lazim itu adalah dosis rata-rata yang biasanya memberikan efek yang diharapkan. Ya, dengan kata lain, therapeutic effect atau efek terapi. Dosis lazim itu merupakan petunjuk yang tidak mengikat ya, tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Nah, misalnya di sini adalah selain parastamol tadi adalah CTM, obat antihistamin, anti alergi ya. Nah, CTM itu per tabletnya ada yang 2 mg. Nah, misalnya ini kita contohkan yang 4 mg per tablet CTM. Nah, disebutkan dosis lazimnya itu dalam sehari 6 sampai 16 mg. Nah, dan dosis maksimumnya 40 mg per hari. Nah, jadi jika seseorang itu mengkonsumsi atau minum CTM 3 kali sehari 2 tablet, ya dosis maksimumnya pun belum dilampaui. Walaupun pada pasien yang lain mengkonsumsi CTM cukup 1 tablet sekali gitu ya. Tapi kalaupun dikonsumsi 2 kali karena tadi permintaan dari penulis resep, ya kalau 2 kali dalam sekali minum dan dalam sehari ada 3 kali, ya berarti nanti totalnya ada 6 kali ya, atau 6 tablet yang dikonsumsi dalam sehari dikali 4, 6 kali 4 24 mg ya, jadi 24 mg masih di bawah dosis maksimum ya, jadi tidak artinya masih dalam batas yang diizinkan karena dosis maksimumnya belum dilampaui. Tetapi kan hal ini dianggap tidak lazim. Nah, karena biasanya penggunaan CTM itu ya cukup 3 kali sehari, 1 tablet saja sudah dapat mencapai efek terapi yang optimum. Mengapa harus lebih dari lazimnya, dari biasanya? Perlu kita ingat bahwa dalam satu obat itu juga memiliki efek yang lain daripada efek yang utamanya. Kalau efek utama dari satu obat itu adalah efek yang diharapkan, efek terapi. Nah, tapi di samping efek utama ada efek-efek yang lain yang bisa muncul dari suatu obat. Nah, ada efek samping, ya, ada efek-efek yang lain. Nah, ada adverse effect. Nah, yang kita khawatirkan adalah efek samping juga bisa meningkat seiring meningkatnya dosis. Nah, karena perlu kita camkan bersama, sahabat sekalian, dosis terbaik itu bukan dosis maksimum, namun optimum. Mari kita lanjutkan pembahasan terkait pemberian dan perhitungan dosis obat pasien. Pada kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dosis dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat. Macam-macam dosis. Nah, sahabat sekalian,
Ternyata dosis memiliki macam-macam istilah yang harus kita pahami satu persatu ya, perbedaannya apa di antara macam-macam dosis yang dimaksud. Nah, macam-macam dosis itu yang sebelumnya juga kita sudah singgung ya. Dosis lazim atau medicinalis atau usual dose adalah dosis rata-rata yang biasanya lazim ya, yang biasanya atau yang lazim memberikan efek yang diinginkan, yakni efek terapi atau therapeutic effect. Nah, dosis lazim ini diberikan berdasarkan petunjuk umum untuk pengobatan yang biasa digunakan. Nah, ukuran dosisnya juga di antara dosis maksimum dan dosis minimum obat. Nah, nanti juga kita akan mengenal istilah dosis yang lain, ada dosis maksimum dan ada dosis minimum obat. Nah, ini sebagai contoh tadi sudah kita sebutkan. Misalnya dosis lazim untuk parastamol adalah 500 mg. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Macam dosis yang lain ada dosis terapi atau terapeutik, yaitu takaran atau dosis obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Jadi dosis terapi itu adalah dosis yang dapat menyembuhkan penderita. Artinya dosis ini memiliki efek terapeutik. Nah, dosis ini juga berada di antara dosis minimal dan dosis maksimal. Tentunya dosis terapi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, misalnya dipengaruhi oleh umur. Jadi dosis terapeutik antara yang umurnya di bawah 8 tahun, di atas 8 tahun sampai 20 tahun, dan juga umur dewasa, nah, bisa berbeda. Sehingga nanti ada cara-cara perhitungan untuk menetapkan dosis berdasarkan umur atau usia. Karena kata kuncinya dari dosis ini adalah memberikan efek terapi. Nah, ketika dosis yang diberikan tidak sesuai dengan umur, maka bisa jadi dapat berpengaruh, bahkan dapat mendapatkan efek yang tidak diharapkan. Misalnya pada umur anak atau pediatrik diberikan dosis sebagaimana umur dewasa. Bukan efek terapeutik yang diharapkan atau yang didapatkan, justru efek yang lain, efek samping, efek toksik, dan bahkan efek letal. Nah, selain itu dipengaruhi oleh berat badan. Nah, selain umur, bisa jadi seorang pasien dengan umur yang sama namun memiliki berat badan yang berbeda. Nah, ini juga ada penetapan dosisnya berdasarkan berat badan, dan nanti juga akan kita bahas bagaimana cara perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, bisa jadi mempengaruhi penetapan dosis, dikarenakan oleh kondisi terkait dengan jenis kelamin, entah itu hormon dan lain sebagainya. Kemudian waktu pemberian obat, nah, juga mempengaruhi dosis terapeutik ini. Misalnya diberikan berapa kali sehari, frekuensinya atau interval penggunaan antara dosis yang satu dengan dosis yang lain, berapa jarak waktunya, atau juga bisa digunakan apakah sebelum makan, bersama makan, setelah makan, atau dengan kata lain dalam perut kosong atau dalam perut yang sudah terisi. Nah, ini juga akan mempengaruhi dosis terapeutik atau dosis terapi untuk menimbulkan efek terapi yang diharapkan. Nah, sehingga perlu diketahui lebih lanjut. Kemudian cara pemberian obat. Nah, apakah itu oral ya, jadi rute pemberian obat atau jalur pemberian obat atau rute administrasi, apakah itu rute enteral ataupun parenteral, apakah itu peroral atau injeksi dan sebagainya, tentunya akan mempengaruhi efek terapeutik juga, sehingga perlu dipertimbangkan rute pemberian yang sesuai. Sebagai contoh,
Ada obat yang rute pemberiannya misalnya suppositoria yang diberikan melalui dubur ataupun anus. Nah, pada saat pemberian informasi, seorang pasien yang mengalami kekurangan pendengaran yang maksimal, nah, diinformasikan oleh petugas kesehatan bahwa obat tersebut diberikan melalui dubur, malah yang terdengar adalah dimakan bersama bubur. Nah, tentunya kesalahan rute pemberian juga akan mempengaruhi dosis terapi atau efek terapi yang nantinya diharapkan. Nah, sehingga perlu juga untuk difahamkan betul semua faktor-faktor yang mempengaruhi ini untuk diperhatikan. Misalnya ketika ada seorang pasien yang geriatri atau lansia, ketika diberikan penyampaian informasi obat atau konseling, maka diharapkan dapat didampingi oleh keluarga pasien dan sebagainya. Nah, selain itu adalah kecepatan ekskresi obat. Ya, kecepatan ekskresi. Nah, ini juga akan mempengaruhi dosis terapi. Kombinasi obat antara obat yang satu dengan yang lain bisa mempengaruhi efek terapi. Bisa terjadi interaksi antara obat yang satu dengan yang lainnya sehingga menurunkan absorpsi obat yang lain misalnya, atau dapat menghambat kerja obat yang lain, atau bahkan dapat bersinergis kerjanya sehingga efeknya berlebihan, terakumulasi dosisnya sehingga dapat justru menimbulkan efek toksik dan sebagainya. Maka perlu juga diperhatikan kombinasi obat yang aman. Nah, selanjutnya luas permukaan tubuh atau body surface area juga mempengaruhi. Jadi selain umur, berat badan juga ada nantinya perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, di mana perhitungan menggunakan luas permukaan tubuh atau body surface area ini mempertimbangkan antara berat badan dan tinggi badan. Nah, selain itu yang mempengaruhi adalah penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien, nah, status penyakit, perkembangan penyakit, parah atau kombinasi penyakit ya, mempengaruhi dosis terapeutik. Bisa jadi dengan seseorang yang memiliki penyakit hati, nah, atau gangguan hepar, akan perlu disesuaikan dosisnya. Nah, mempertimbangkan kondisi penyakit tersebut agar tidak memperberat kerja hati dalam memetabolisme obat tertentu yang metabolisme utamanya di hati misalnya. Atau seorang pasien yang mengalami penyakit gangguan ginjal, maka perlu dipertimbangkan obat-obat dan disesuaikan dosisnya ketika obat tersebut ekskresi utamanya di ginjal agar tidak memperberat atau memperparah kondisi prognosis atau perkembangan penyakit dari pasien. Nah, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya, sehingga munculnya efek terapi, dosis terapi harus diperhatikan. Nah, selain itu kita juga akan mengenal macam-macam dosis, yaitu dosis minimum yang tadi sebelumnya juga sudah disinggung istilah dosis minimum ini ya. Adalah takaran dosis obat terkecil atau terendah yang diberikan namun masih dapat menyembuhkan atau memberikan efek farmakologis atau khasiat yang diharapkan. Jadi ketika dosis minimum ini diberikan, bukan berarti bahwa dosis tersebut sampai jatuh di bawah kadar efektif minimum atau minimum effective concentration sehingga obat menjadi subterapi, tidak memberikan atau menimbulkan efek. Namun perlu menjadi catatan, dosis minimum ini dosisnya yang terkecil, dosis obat atau takaran obat yang terendah, namun masih bisa menyembuhkan atau memberikan efek farmakologis, masih memiliki khasiat kepada pasien apabila dikonsumsi, namun tidak menimbulkan resistensi pada penderita. Kenapa bisa menimbulkan resistensi? Karena berada di bawah kadar efektif minimum atau konsentrasi efektif
minimum yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan kata lain, dosisnya tidak mencapai takaran yang bisa membuat obat menimbulkan efek, sehingga dia menjadi subterapi. Nah, dosis yang lain adalah dosis maksimum. Nah, dosis maksimum ini adalah takaran dosis obat yang terbesar, tentunya berbalik dengan yang minimum tadi ya, terkecil. Kalau dosis maksimum ini takaran dosis obat yang terbesar atau tertinggi. Nah, namun catatannya adalah masih boleh diberikan kepada pasien. Nah, dapat menyembuhkan juga. Namun yang menjadi catatan penting adalah tidak menimbulkan gejala keracunan atau tidak menyebabkan efek toksik pada penderita. Karena dosis di atas dosis maksimum nanti adalah dosis toksik. Nah, ketika sudah mencapai dosis toksik, ya maka obat tersebut akan menimbulkan gejala keracunan atau gejala toksik pada penderita. Nah, dosis maksimum ini berbeda dengan dosis toksik. Dosis maksimum ini adalah dosis yang tadi terbesar namun masih boleh diberikan, dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan gejala keracunan atau efek toksik. Namun perlu juga diperhatikan bahwa pemberian obat tidak mesti harus mencapai dosis maksimum walaupun masih dibolehkan. Ada kondisi tertentu yang merupakan range pengaturan dosis bagi penulis resep. Nah, untuk memvariasikan pemberian dosis yang diberikan kepada pasien. Nah, misalnya untuk keperluan tertentu, ketika dengan dosis yang biasanya tidak memberikan efek yang diharapkan, bisa jadi penulis resep sebelum mengkombinasi dengan obat yang lain, misalnya ingin meningkatkan dosis. Nah, peningkatan dosis tersebut masih diizinkan sampai batas dosis maksimum. Namun, untuk masyarakat pada umumnya diharapkan untuk tidak mengkonsumsi obat sembarangan tanpa arahan dari yang ahli dan berwenang dalam bidang ini. Maka ketika ingat obat, jangan ragu dan sungkan, tanya kepada apoteker Anda. Nah, selanjutnya, macam-macam dosis, ada dosis toksik. Nah, dosis toksik ini adalah takaran dosis obat yang apabila diberikan dalam keadaan biasa itu dapat menyebabkan atau menimbulkan gejala toksik atau keracunan. Nah, pada penderita atau pasien. Jadi pada dosis toksik ini takaran dosisnya itu lebih besar dari dosis maksimum. Nanti juga kita akan ada mengenal istilah toxic dose 50 atau toxic dose 100. Nah, ketika suatu obat kadarnya atau konsentrasinya mencapai dosis toksik minimum atau minimum toxic concentration yang kita ilustrasikan pada bab pembahasan sebelumnya dengan garis merah, maka ketika itu dilewati akan menyebabkan dosis toksik. Maka di bawahnya ya, di bawah dosis toksik, nah disitulah dosis terapi atau therapeutic windows atau jendela terapi, yaitu di bawah dosis toksik dan di atas dosis minimum efektif konsentrasi. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian di atas dosis toksik itu ada dosis letal atau lethal dose, dosis yang dapat menyebabkan kematian. Nah, apabila diberikan kepada pasien walaupun dalam keadaan biasa, dosis ini dapat menyebabkan kematian pada hewan percobaan atau pasien. Nah, dan dosis letal ini juga dibagi menjadi dua. Nah, setidaknya ada dosis letal 50 atau kita kenal dengan lethal dose 50 dan juga ada lethal dose 100 ya. Apa itu? Yaitu LD50, takaran dosis yang bisa menyebabkan kematian hewan uji 50%.
Kalau lethal dose 100, takaran dosis yang bisa menyebabkan kematian 100% hewan percobaan. Nah, kalau tadi toxic dose 50 ya, dosis atau takaran dosis yang bisa menyebabkan toksik 50% atau kerusakan organ dan sebagainya 50% hewan coba. Kalau toxic dose 100, berarti takaran dosis obat yang bisa menyebabkan ketoksikan atau keracunan 100% hewan percobaan. Nah, ada juga istilah effective dose 50 atau ED50. Nah, itu artinya berarti dosis obat yang memberikan efek 50% kepada hewan uji. Kalau effective dose 100 ya berarti dosis yang dapat memberikan efek kepada hewan uji itu 100% kepada hewan uji atau hewan percobaan. Nah, efek yang diberikan atau dimunculkan tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam dosis, yaitu dosis awal atau dosis pertama, atau yang kita kenal juga dengan loading dose atau dosis muat, atau dosis muatan, atau dosis permulaan, initial dose. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah membaca brosur obat atau label obat ya, yang ada brosur di dalam kotak obat, nanti juga akan pernah membaca misalnya dosis awal, kemudian nanti ada namanya dosis pemeliharaan. Nah, sebagai contoh misalnya untuk diare ada obat loperamid misalnya. Kemudian dosis awal yang dianjurkan 2 tablet sekaligus dikonsumsi. Untuk selanjutnya dosis pemeliharaan 1 tablet. Nah, seperti itu. Jadi dosis awal atau dosis permulaan ini adalah jumlah atau takaran dosis. Ya. Takaran dosis awal suatu obat yang diperlukan untuk apa? Untuk mencapai kadar obat yang diinginkan dalam darah atau jaringan. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk mencapai efek terapi, maka obat harus berada dalam kadar atau konsentrasi yang cukup dalam darah. Yang kita kenal dari grafik yang dibahas sebelumnya dengan konsentrasi plasma. Jadi, takaran atau dosis awal ini untuk mencapai kadar obat tersebut dalam darah agar menghasilkan efek terapi. Jadi biar lebih cepat efek yang dicapai ya. Jadi kestabilan atau kadar tunak dalam darah agar bisa menimbulkan efek terapi bisa dicapai. Nah, dosis obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam tubuh yang menghasilkan efek klinik. Nah, ini juga definisi yang lain. Nah, selanjutnya dosis awal ini biasanya akan diikuti dengan dosis pemeliharaan atau kita sebut dengan maintenance dose atau dosis maintenance. Nah, biasanya dosis maintenance ini nanti lebih kecil dosisnya daripada dosis muat atau loading dose atau initial dose. Kenapa? Karena untuk menjaga kadar obat dalam darah saja fungsinya. Tapi dosis yang awal atau dosis muatan ini lebih besar dosisnya dibandingkan dosis maintenance. Contohnya tadi sudah dicontohkan loperamid, dosis muat atau dosis permulaannya 2 tablet penggunaan pertama ya, sekaligus 2 tablet. Kemudian dosis maintenance-nya untuk loperamid pada kasus diare ya, maintenance untuk perawatan pemeliharaan 1 tablet saja setiap penggunaan. Nah, itu perbedaan antara dosis muat, dosis awal atau permulaan, dan dosis pemeliharaan atau maintenance dose. Maka macam-macam dosis yang selanjutnya adalah dosis pemeliharaan atau dosis perawatan yang disebut juga dengan maintenance dose. Jadi dosis ini adalah konsentrasi obat dalam darah atau jaringan yang dipertahankan. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar obat dalam darah, dalam jaringan. Nah, sepanjang pengaturan jadwal terapi, gitu. Tujuannya itu. Jadi setelah diberikan dosis awal, ada dosis pemeliharaan untuk menjaga, mempertahankan kadar obat agar berada di
therapeutic windows atau jendela terapi, yaitu berada di atas kadar minimum effective concentration atau konsentrasi efektif minimum, dan juga tetap di bawah konsentrasi toxic minimum atau minimum toxic concentration. Nah, itu tujuan dosis pemeliharaan atau perawatan. Nah, dengan kata lain, dosis obat perawatan atau pemeliharaan atau maintenance dose ini adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara, mempertahankan efek klinik atau efek terapi yang diharapkan. Nah, atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dos atau dosis regimen, artinya pengaturan dosis, jadwal pengaturan dosis. Apa itu waktu penggunaannya, berapa kali digunakan, berapa rentang atau interval penggunaannya antara dosis 1 dengan dosis selanjutnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah berbagai macam dosis obat yang perlu kita ketahui agar kita ketika menemukan istilah-istilah tersebut, kita bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan macam-macam dosis tersebut. Ternyata ada perbedaan yang harus kita ketahui. Nah, agar kita bisa bijak dalam menggunakan obat dan mengetahui informasi tersebut. Nah, berikutnya akan disampaikan antara konsentrasi dan respon obat. Nah, bagaimana hubungan antara konsentrasi atau kadar obat dan respon atau efek dari suatu obat? Nah, seperti kita bahas pada grafik sebelumnya pada bagian pertama, bahwa dosis obat yang diberikan pada akhirnya akan mempengaruhi ketersediaan obat atau ketersediaan hayati, biological availability, yaitu konsentrasi obat yang berada di dalam darah untuk berikatan dengan reseptor sehingga bisa menimbulkan efek. Nah, ketika dosisnya rendah, ya maka ketersediaan hayati juga bisa rendah, kemudian berikatan dengan reseptor juga tidak cukup, dan efek juga bisa berkurang. Demikian sebaliknya. Nah, ketika dosisnya berlebih, ketersediaan hayati obat atau kadar obat di dalam tubuh berlebih, sehingga banyak obat bebas yang tidak berikatan, sehingga berpotensi menimbulkan efek, namun efek toksik lebih berpotensi untuk muncul, atau efek samping. Nah, bagaimana sih hubungan konsentrasi atau kadar dan respon obat? Nah, maka setelah kita mengetahui macam-macam dosis dan beberapa istilah yang berhubungan dengan dosis yang kita sebutkan dan kita singgung pada pembahasan sebelumnya tadi, ya, perlu dan penting juga kita memahami tentang hubungan antara respon obat dengan dosis yang diberikan atau dikonsumsi oleh seseorang, ya. Nah, terutama yang diberikan kepada pasien. Nah, respon terhadap dosis obat yang rendah itu biasanya dia akan meningkat, respon atau efek dari obat itu yang diberikan, seiring meningkatnya dengan peningkatan dosis. Jadi semakin ditingkatkan dosisnya, maka respon dosis obat juga akan meningkat, efek juga akan meningkat. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, nah, ketika obat itu diberikan, ya, dosisnya diberikan semakin tinggi, ya, maka efek juga akan semakin meningkat. Ini misalnya adalah garis dosis, ya. Ini sumbu Y, misalnya adalah kadar atau konsentrasi. Nah, semakin diberikan dosis yang tinggi, maka efek atau respon juga akan terus meningkat.
Nah, sehingga dalam terapi biasanya penulis resep ketika seorang pasien tidak merespon, tidak memberikan efek terapi terhadap dosis yang lazim yang diberikan ya, dosis lazim yang diberikan, maka penulis resep bisa jadi meningkatkan dosisnya. Harapannya bisa meningkatkan efek yang diinginkan. Nah, makanya ada rentang dosis maksimum yang menjadi rentang dosis yang bisa digunakan untuk meningkatkan dosis. Namun itu semuanya tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan klinis sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai kondisi penyakit. Maka diharapkan kepada masyarakat umum tidak meningkatkan dosis sendiri atau menggunakan obat sendiri tanpa pengawasan dan arahan dari tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Nah, kemudian meningkatnya dosis ya ini, dengan meningkatnya dosis, maka ada juga nanti pada titik tertentu peningkatan respon menurun. Nah, ketika dosis ditingkatkan, ternyata nanti efek atau respon juga menurun pada titik tertentu. Nah, pada awalnya tadi kita ketahui ya bahwa dengan peningkatan dosis maka efek akan seiring meningkat sebanding dengan peningkatan dosis. Namun pada titik tertentu meningkatnya dosis tapi juga mengalami penurunan efek, nanti kita akan melihat ya. Nah, meningkatnya dosis maka peningkatan respon menurun. Nah, sehingga pada akhirnya tercapailah dosis yang tidak dapat meningkatkan respon lagi. Jadi nanti pada titik tertentu ini akan didapatkan peningkatan dosis itu tidak dapat meningkatkan respon kembali. Nah, dengan kata lain bahwa obat itu sudah mengalami kejenuhan, ya, jenuh. Maka kita tidak bisa meningkatkan dosis terus-menerus. Karena apa? Karena pada titik tertentu dosis yang ditingkatkan itu juga tidak memiliki manfaat terhadap efek. Malah yang kita khawatirkan adalah banyaknya obat bebas yang tidak berikatan sehingga berpotensi menimbulkan efek toksik, bahkan efek letal yang mematikan. Nah, dan memperberat kerja tubuh, ginjal, hati ya untuk metabolisme obat misalnya, ginjal untuk mengekskresikan obat dan sebagainya. Nah, hubungan antara konsentrasi dan efek obat inilah yang digambarkan dengan kurva hiperbolik effective concentration 50. Nah, di mana hubungan antara respon obat dengan dosis sebagaimana detailnya ini akan dibahas pada pembahasan topik yang lain ya. Oke. Selanjutnya, mari kita membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efek obat atau dapat mempengaruhi obat. Nah, ternyata banyak faktor ya yang dapat mempengaruhi obat sehingga boleh jadi ketika seorang pasien yang satu dengan penyakit yang sama dengan pasien kedua dengan penyakit yang sama diberikan terapi yang sama, namun respon bisa bervariasi. Nah, sehingga kadang kita mendengar petugas kesehatan menyampaikan jangan menggunakan obat orang lain. Nah, ternyata apa? Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat.
Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan fase-fase yang mempengaruhi efek obat pada bagian pertama sebelumnya. Bahwa ketika obat akan menimbulkan efek, ya maka obat akan mengalami beberapa fase. Fase pertama fase farmasetik atau biofarmasetik atau biofarmasi. Fase kedua fase farmakokinetik dan fase ketiga fase farmakodinamik, sehingga muncullah efek atau fase farmakoterapi. Nah, di mana ketika obat yang diberikan, nah kemudian bentuk sediaan obat ini mempengaruhi. Nah, misalnya ketika bentuk sediaannya berupa padatan tablet dengan zat aktif tertentu, maka ketika diberikan, maka jalur pemberian juga mempengaruhi apakah enteral atau parenteral. Nah, misalnya penggunaan obat tablet yang memiliki zat aktif tadi ya, maka dia akan mengalami fase pertama ketika diberikan melalui jalur peroral misalnya. Di mana fase pertama ini adalah fase farmasetik. Fase di mana obat itu melarut zat aktifnya, lepas zat aktifnya dari bentuk sediaannya. Mana tujuannya adalah obat tersedia untuk diabsorpsi atau yang kita kenal dengan pharmaceutical availability. Nah, proses yang terjadi untuk zat aktif lepas dan melarut tadi, nah di sini ada liberasi. Jadi adanya disintegrasi, ada pecahnya tablet ya menjadi agregat-agregat, kemudian terjadi deagregasi menjadi granul. Kemudian pada akhirnya terdisolusi, melarut, zat aktifnya lepas dan siap untuk diabsorpsi, masuk ke fase selanjutnya, fase kedua yaitu farmakokinetik, yaitu fase di mana zat aktif itu mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, di mana fase ini akan menentukan kadar obat yang dapat berikatan dengan reseptornya. Yang penting pada fase yang selanjutnya, itu fase ketiga. Nah, karena proses ATME ini akan mempengaruhi obat yang tersedia untuk beraksi, atau kita sebut dengan biological availability atau ketersediaan hayati. Nah, ketersediaan obat di dalam plasma atau dalam darah ini akan berinteraksi dengan reseptor. Nah, semakin banyak reseptor yang diduduki, nah atau semakin bereaksi ya, semakin meningkat juga intensitas efek. Nah, begitu. Jadi ini adalah mengulang ulasan kembali yang pernah disampaikan pada bagian pertama yang lalu terkait fase-fase yang mempengaruhi efek obat. Nah, kita masuk kepada bagian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi obat. Sehingga pada pasien atau individu yang berbeda dengan keluhan yang sama, diberikan terapi yang sama, respon bisa bervariasi. Nah, kenapa respon bisa bervariasi padahal keluhannya sama? Obat yang diberikan atau terapi yang diberikan sama dari individu yang satu dengan individu yang lain. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama ada faktor obat. Kemudian ada faktor cara pemberian obat pada pasien. Dan juga ada faktor penderita atau pasien itu sendiri. Nah, belum lagi nanti ada faktor penyakit dari pasien itu sendiri. Nah, maka kita lihat yang pertama, faktor obat. Nah, untuk faktor obat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa bagian lagi ya. Ada sifat fisika dari obat itu sendiri. Nah, ada daya larut obat dalam air atau lemak. Kemudian
tentunya kelarutan obat ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya obat untuk diabsorpsi dan sebagainya. Dan bentuk dari zat aktif itu apakah kristal, amorf, dan sebagainya. Kemudian ada juga sifat kimiawi dari obat itu. Apakah obatnya bersifat asam? Nah, misalnya kalau bersifat asam, maka pada pasien-pasien tertentu harus diperhatikan ketika seorang pasien itu memiliki gangguan lambung, maka penggunaan obat harus diperhatikan. Apakah digunakan setelah makan atau sebelum makan, dalam kondisi perut kosong atau sudah terisi makanan. Nah, maka untuk obat-obat yang memiliki sifat asam dan orang-orang yang cenderung mengalami iritasi lambung atau gangguan lambung, maka disarankan digunakanlah dalam perut yang sudah terisi makanan atau setelah makan. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi efek samping yang dimunculkan dari sifat obat yang asam tadi. Walaupun sebagian obat tidak mesti ya semuanya digunakan setelah makan, maka biasanya di masyarakat kalau mengkonsumsi obat setelah makan, obat apapun setelah makan. Padahal ketika tidak dinyatakan lain, maka penggunaan obat itu mestinya ya digunakan sebelum makan, kecuali ada dinyatakan lain. Kenapa? Nah, agar tidak mengganggu absorpsi dari obat tersebut, misalnya berinteraksi dengan makanan atau minuman yang kita makan. Namun ketika dinyatakan lain, ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya salah satunya kondisi pasien yang mengalami gangguan lambung, maka penggunaan obat disampaikan, disarankan, dianjurkan digunakan setelah makan. Nah, kemudian ada juga sifat obat yang basa, misalnya sifat kimiawi obat yang basa. Nah, sehingga obat tersebut misalnya mampu untuk menetralisir asam lambung. Nah, dengan sifatnya ini, ya, jadi tidak semua obat itu bekerja dengan cara spesifik, berikatan dengan reseptor. Ada juga yang bekerja dengan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dari obat itu sendiri. Nah, kemudian sifat yang lain apakah garam, ya, atau bentuknya ester. Nah, kalau bentuknya ester, maka obat-obat tersebut rentan terhadap hidrolisis air atau kondisi-kondisi lembab yang dapat mengubah ya obat tersebut menjadi bahan penyusunnya. Nah, misalnya asam asetil salisilat atau aspirin memiliki gugus fungsi ester. Nah, sehingga dianjurkan dan sebagian besar obat juga dianjurkan untuk disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Nah, dan tidak lembab. Nah, kenapa? Karena hal-hal tersebut ya dapat merusak zat aktif dari suatu obat. Nah, misalnya di sini gugus ester, ketika dia terhidrolisis disimpan di tempat yang lembab, ya maka akan berubahlah gugus fungsi esternya itu tadi, misalnya menjadi gugus fungsi alkohol dan gugus fungsi asam karboksilat. Nah, ketika dia berubah gugus fungsinya karena kondisi penyimpanan yang tidak baik, tidak sesuai dengan anjuran, ya maka kita meragukan khasiat dari obat tersebut. Nah, dan yang kita khawatirkan adalah muncul senyawa-senyawa yang lain akibat terurainya senyawa atau zat aktif tersebut. Nah, bisa jadi malah menimbulkan efek yang tidak diharapkan, keracunan, efek toksik, dan sebagainya dari senyawa tadi yang terurai karena kondisi lingkungan atau penyimpanan yang tidak sesuai. Maka penting kita juga memahami terkait sifat fisika dan kimia dari suatu obat, sehingga kita bisa memperlakukan obat sebagaimana dia hendak diperlakukan atau dia harus diperlakukan. Nah, namun jangan khawatir bahwa di dalam setiap obat, kemasan obat biasanya dilengkapi dengan brosur atau leaflet, mulai dari cara penggunaan, cara penyimpanan, dan sebagainya. Maka perhatikan
mulailah kita untuk sadar memperhatikan label kemasan obat, brosur obat, karena informasi-informasi tersebut penting. Nah, agar kita dapat menjaga kondisi atau stabilitas obat, dan nantinya obat tersebut juga dapat memberikan efek yang diharapkan ketika digunakan. Dan juga lihat lagi kadaluarsanya dan sebagainya. Nah, kemudian sifat yang lain, entah itu pH-nya atau pKa-nya terkait dengan sifat asam basa dari suatu zat aktif. Selanjutnya faktor obat yang lain ada toksisitas. Nah, toksisitas. Jadi makanya suatu obat, suatu senyawa dikatakan obat ya, maka tentunya sudah diuji keamanannya dengan uji toksisitas misalnya. Nah, jadi dosis obat ini kan berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Jadi semakin dosis obat itu tadi harus diberikan kepada pasien dalam dosis yang tepat. Nah, sehingga diharapkan tidak menimbulkan efek toksik yang tidak kita harapkan. Dan setiap senyawa obat memiliki karakteristik toksiknya sendiri. Apakah dia hepatotoksik, nefrotoksik ya. Hepatotoksik, toksik kepada hati, nefrotoksik, toksik terhadap ginjal, atau toksik-toksik yang lain. Nah, kemudian faktor yang lain yang dapat mempengaruhi obat adalah rute pemberian obat atau jalur atau rute administrasi pemberian obat. Nah, ini memiliki pengaruh yang berbeda ya dari pemberian obat ya. Karena rute ini punya pengaruh yang berbeda juga pada absorpsi obat. Contohnya kalau dia diberikan rute per oral, ya maka akan mengalami proses yang panjang. Mulai dari fase biofarmasi atau fase farmasetika, berubahnya dulu bentuk senyawa obat menjadi melarut dan zat aktifnya dilepaskan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia bentuknya larutan, ya maka tinggal siap diabsorpsi. Nah, ketika bentuknya larutan yang digunakan secara oral, tidak perlu mengalami disintegrasi, deagregasi, tapi sudah bentuk larutan, maka dia siap diabsorpsi gitu. Makanya rute ini juga memiliki pengaruh yang berbeda dalam absorpsi obat. Nah, misalnya kalau rute pemberiannya adalah parenteral melalui IV, maka tanpa melalui absorpsi lagi dari saluran pencernaan, diabsorpsi masuk ke pembuluh darah, tidak melalui itu, tapi sudah masuk ke pembuluh darah dan siap didistribusikan ke tempat kerjanya. Nah, kemudian faktor yang lain yang dapat mempengaruhi obat adalah faktor penderita atau faktor karakteristik dari penderita itu sendiri. Nah, apa itu? Yang pertama, usia atau umur. Nah, karena apa? Usia ini juga berdampak langsung pada kerja obat. Memiliki pengaruh pada kerja obat. Nah, misalnya kalau kondisi pediatri, jadi organ-organ, sistem enzim, metabolismenya pada anak-anak, pada bayi, itu belum berkembang dan bekerja secara maksimal. Demikian juga nanti pada pasien lansia atau geriatri, justru sudah mengalami penurunan fungsi. Nah, sehingga berbeda. Obat yang diberikan bisa dipengaruhi oleh umur. Nah, sehingga harus disesuaikan dan dikaji kembali terkait dengan obat yang diberikan, mau itu jenis obatnya, apakah kontraindikasi atau tidak dengan pasien pediatri, geriatri, atau hamil menyusui, atau bahkan dosisnya yang disesuaikan. Nah, apakah dikurangi atau ditambahkan dosisnya dan sebagainya. Nah, yang kedua dari umur, sejumlah perubahan fisiologis itu menyertai masa pertumbuhan dan penuaan.
yang akan mempengaruhi respon terhadap terapi obat. Jadi ada perubahan fisiologis. Umur yang berubah, kondisi fisiologis juga akan berubah. Nah, pada masa pertumbuhan tentunya akan berbeda dengan masa penuaan. Hingga respon terapi obat juga akan berpengaruh. Kemudian faktor dari karakteristik atau faktor dari penderita itu sendiri adalah selain umur adalah berat dan komposisi badan. Nah, sehingga perhitungan dosis ada yang berdasarkan umur, ada juga yang berdasarkan berat badan. Nah, karena apa? Ada hubungan yang langsung antara jumlah obat yang diberikan dan jumlah jaringan tubuh tempat obat didistribusikan. Nah, kalau komposisi badannya atau berat badannya berat, yang satunya lebih ringan, ya tentunya dosis obat akan disesuaikan. Nah, kebanyakan obat itu diberikan berdasarkan berat dan komposisi tubuh dewasa. Jadi dosis itu biasanya patokannya adalah patokan dosis dewasa. Nah, ketika dosis itu harus diberikan kepada anak atau pediatri, maka harus disesuaikan. Nah, dibandingkan dengan berat badan masing-masing. Nah, perubahan komposisi tubuh itu dapat mempengaruhi distribusi obat. Nah, secara signifikan atau bermakna. Misalnya kalau pada lansia, pada anak-anak atau pediatri, nah, tentunya harus disesuaikan. Karena komposisi tubuh itu akan mempengaruhi distribusi obat atau penyebaran obat ke tempat kerjanya. Nah, semakin kecil berat badan klien atau pasien atau penderita yang diberikan dosis obat nanti ya, semakin besar konsentrasi obat di dalam jaringan tubuhnya. Jadi misalnya kalau seorang pasien dengan berat badan yang kecil, ringan dibandingkan dengan pasien berat badan yang lebih berat, diberikan dosis yang sama, maka besarnya konsentrasi obat di dalam tubuh akan beda. Bagi orang yang berat badannya lebih besar, maka konsentrasi obat dalam tubuhnya dirasakan cocok atau bahkan dirasakan lebih kecil. Namun pada pasien yang berat badannya lebih rendah, maka dengan dosis yang sama seperti diberikan pada berat badan yang lebih besar, maka pasien tersebut akan merasakan atau akan mengalami konsentrasi obat di dalam jaringan tubuhnya menjadi besar. Ya, itu sama saja analoginya kita memberikan segenggam garam di dalam gelas ya, tentunya akan berbeda ketika kita memberikan segenggam garam di dalam danau. Nah, di mana gelas memiliki luas permukaan yang lebih kecil ya, jumlah air lebih sedikit, akan dirasakan asin air di situ. Tapi ketika segenggam garam yang sama diberikan ke danau, ya tentunya tidak akan berpengaruh terhadap rasa dari air danau itu. Nah, karena mempengaruhi. Dan tentunya efek obat yang dihasilkan juga berbeda. Nah, pada tubuh yang berat badannya kecil, konsentrasi obat dalam jaringannya menjadi besar dengan dosis yang sama ketika diberikan pada dosis dewasa. Akibatnya apa? Efek obat yang dihasilkan juga makin kuat. Yang kita khawatirkan adalah muncul efek toksik, efek samping bahkan letal atau menyebabkan kematian karena overdosis. Nah, selanjutnya faktor penderita adalah jenis kelamin ya. Karena apa? Jenis kelamin tentunya menyebabkan perbedaan hormonal antara pria atau laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga ada juga pengaruhnya terhadap metabolisme obat-obat tertentu. Nah, dan hormon dan obat itu saling bersaing juga ya dalam proses metabolisme atau biotransformasi. Nah, karena kedua senyawa tersebut terurai dalam proses metabolik yang sama. Nah, sehingga ada obat-obat yang harus diperhatikan, misalnya ketika seseorang menggunakan pil KB tertentu, misalnya, atau alat kontrasepsi tertentu, maka obat-obat tertentu tidak bisa digunakan karena
obat tersebut misalnya akan berkurang metabolismenya karena adanya penggunaan alat kontrasepsi atau pil KB tertentu atau KB suntik dan sebagainya. Nah, faktor yang lain adalah ras. Nah, makanya ada ras-ras tertentu, ras Asia atau ras yang lain dengan obat yang sama. Misalnya obat tertentu INH harus ditinggikan dosisnya. Nah, karena metabolisme tubuh dari ras tersebut misalnya lebih cepat sehingga dosisnya ditingkatkan. Ada ras tertentu di mana metabolisme tubuhnya terhadap obat itu lebih lambat, ya maka dosisnya harus dikurangi. Jadi antar ras bisa berbeda. Nah, kemudian faktor yang lain adalah toleransi. Nah, karena apa? Setiap klien juga memiliki toleransi yang berbeda terhadap suatu obat. Nah, kemampuan klien untuk berespon terhadap dosis tertentu dari satu obat itu dapat hilang setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah pemberian. Nah, tergantung juga dari tes tengah dari obat itu. Nah, kombinasi obat-obatan itu dapat diberikan untuk mengurangi atau menunda terjadinya toleransi obat. Walaupun untuk melakukan kombinasi obat harus diperhatikan apakah obat-obat tersebut memiliki interaksi yang diharapkan atau justru interaksi yang tidak diharapkan. Nah, dan toleransi seseorang pasien terhadap obat juga bervariasi. Bisa jadi orang yang sama diberikan dosis yang sama, misalnya berat badannya sama, usianya sama, diberikan obat yang sama, dengan dosis yang sama, bisa jadi pasien yang satu tidak merasakan efeknya, sementara pasien yang lain merasakan efeknya. Hal itu dikarenakan toleransi tubuh pasien atau penderita itu berbeda, di mana dia untuk merasakan efek yang sama, dosisnya harus ditingkatkan. Nah, hal ini terjadi misalnya contohnya adalah orang yang kecanduan atau ketergantungan narkotik. Maka dia untuk mendapatkan efek yang serupa, efek fly yang serupa dari penggunaan sebelumnya, penggunaan hari berikutnya tidak dirasakan efek tersebut sehingga dia harus tingkatkan dosisnya. Nah, ini adalah hal yang berbahaya sehingga narkoba itu masuk dalam obat-obat yang terlarang. Nah, karena itu efek ketergantungannya menyebabkan toleransi seseorang terhadap dosis obat harus terus ditingkatkan. Kalau ini tidak diatasi, maka seseorang dapat meninggal atau letal karena overdose. Untuk mendapatkan efek yang sama, dia harus meningkatkan terus dosisnya. Nah, faktor yang lain dari faktor penderita atau karakteristik penderita adalah sensitivitas. Antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda terkait dengan sensitivitasnya terhadap obat. Nah, faktor sensitivitas ini ya dipengaruhi oleh keadaan patofisiologis, kondisi penyakit yang diderita oleh pasien misalnya. Nah, kerusakan atau gangguan pada hati, ginjal, jantung, sirkulasi dan kelainan pada saluran pencernaan tentunya akan mempengaruhi respon terhadap obat. Nah, sehingga harus disesuaikan. Nah, kondisi kehamilan menyusui juga tentunya akan mempengaruhi karena ada kondisi fisiologis yang berubah dari kondisi pasien yang hamil dan laktasi. Nah, belum lagi pertimbangan keamanan obat karena misalnya bisa disekresikan ke air susu. Nah, kalau dia ibu menyusui, dan obat yang dapat melalui plasenta yang kita khawatirkan berefek toksik ya kepada janin yang dikandungnya. Nah, maka harus diperhatikan sensitivitas pasien ini terhadap obat-obat yang diberikan. Bisa jadi pada kondisi normalnya bahwa seorang pasien bisa mengkonsumsi obat tersebut. Nah, namun pada kondisi tertentu karena fisiologis berubah karena kehamilan, maka pasien tersebut kontraindikasi terhadap obat-obat tertentu. Maka harus diperhatikan terkait dengan penggolongan obat.
dalam keamanannya digunakan pada kondisi kehamilan, ada dikenal dengan obat golongan atau kategori A, B, C, D, dan X. Nah, itu sudah dibahas dalam topik yang lain dalam topik penggolongan obat. Kemudian faktor yang lain adalah perbedaan genetik. Nah, perbedaan genetik ini juga bisa tadi disebabkan ras ya dan sebagainya. Dan setiap individu tentunya punya genetik yang berbeda yang dapat mempengaruhi sensitivitas seseorang pasien itu terhadap obat. Nah, karena susunan genetik mempengaruhi biotransformasi atau metabolisme obat, dan pola metabolik dalam keluarga itu kan seringkali sama. Nah, faktor genetik ini menentukan apakah enzim yang terbentuk secara alami ada untuk membantu penguraian obat. Jadi ada enzim-enzim tertentu itu yang terbentuk secara alami pada genetik tertentu ya, sehingga membantu penguraian obat. Sementara di individu yang lain bisa jadi enzim tersebut yang membantu penguraian obat tidak terbentuk, sehingga dosis yang sama dirasakan berlebihan atau menimbulkan efek toksik karena penguraian obatnya menjadi lebih lama. Karena misalnya tidak ada enzim yang membantu penguraian obat, misalnya sitokrom P450 misalnya, dan seterusnya, untuk memetabolisme atau menguraikan obat. Akibatnya ada anggota keluarga yang sensitif terhadap obat-obat tertentu. Nah, kemudian faktor yang lain adalah selain fisiologis juga ada faktor psikologis. Nah, sikap seseorang terhadap obat juga berakar dari pengalaman sebelumnya. Juga bisa muncul dari pengaruh keluarga. Nah, misalnya anak-anak yang sering melihat orang tuanya minum obat, tentunya akan cepat terpengaruh dengan kebiasaan orang tuanya tersebut. Nah, ada faktor pengalaman, dogma, doktrin. Nah, dari pengaruh keluarga. Kemudian sebuah obat dapat digunakan untuk mengatasi rasa tidak aman. Nah, kadang ada kondisi kejiwaan mental seseorang ketika menghadapi suatu problem, maka keputusannya beralih untuk membuat rasa aman dengan cara mengkonsumsi obat penenang dan sebagainya. Maka ini juga yang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai penggunaan obat itu menjadi misuse ataupun penggunaan obat atau drug abuse ya. Nah, jadi ada penggunaan obat yang salah karena orang itu tidak tahu, ada juga yang penyalahgunaan obat yang disengaja tadi demi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, pada situasi ini ya, klien yang bergantung pada obat sebagai media doping dalam kehidupannya untuk menghilangkan stres, memberikan kekuatan, kepercayaan diri dan sebagainya. Nah, maka kondisi seperti ini yang membuat seseorang mengkonsumsi obat. Ada faktor psikologis. Nah, sebaliknya ada juga klien yang kesal terhadap kondisi fisik mereka. Nah, rasa marah, bermusuhan, nah, dapat menimbulkan reaksi yang diinginkan terhadap obat gitu. Kemudian faktor sensitivitas yang lain adalah obat seringkali memberi rasa aman tadi ya. Nah, jadi bisa juga orang ingin merasa aman maka dia mengkonsumsi obat. Penggunaan obat secara teratur ya, obat tanpa resep atau obat yang dijual bebas. Nah, misalnya vitamin atau laksatif dan lain-lain. Nah, misalnya ini untuk kondisi yang lain ya. Misalnya orang ingin daya tahan tubuhnya terjaga, stamina terjaga, maka orang mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Walaupun kondisi yang terbaik untuk mempertahankan imunitas tubuh adalah melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi ya, buah, sayur dan sebagainya. Nah, kondisi tertentu
di mana kita tidak bisa mendapatkan sumber vitamin dan mineral ataupun dalam masa pemulihan dari penyakit, ya maka kita bisa mengkonsumsi vitamin. Nah, ataupun ketika kondisi BAB tidak normal, konstipasi atau sembelit, ya maka untuk masih khawatir dalam dalam BAB, ya, untuk memunculkan rasa aman, seseorang juga bisa mengkonsumsi laksatif dan lain sebagainya. Dan tentunya obat-obat yang bisa digunakan ini haruslah obat-obat yang tanpa resep atau obat yang dijual bebas. Nah, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi? Perilaku perawat, perilaku bidan, perilaku apoteker, perilaku dokter, perilaku tenaga kesehatan. Itu saat memberikan obat dapat juga berdampak secara signifikan pada respon klien terhadap pengobatan. Nah, apakah ramah ataupun misalnya bagaimana, ya itu dapat memberikan respon kepada klien. Bisa jadi klien menjadi termotivasi untuk mengkonsumsi obat dengan benar, dengan sesuai aturan, ya. Bisa jadi bahkan pasien menjadi takut atau tidak mau mengkonsumsi obat-obatan tertentu karena kurangnya informasi dan sebagainya. Nah, faktor yang lain adalah diet, ya. Interaksi obat dan nutrisi dengan makanan, dengan minuman juga bisa mempengaruhi. Karena selain obat bisa berinteraksi dengan obat yang lain, obat juga bisa berinteraksi dengan hasil lab dan juga dengan penyakit dan dengan makanan yang dikonsumsi. Makanya ada obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi bersama makanan tertentu. Misalnya mengkonsumsi obat antibiotik, tetrasikline dengan susu. Nah, dimana kita ketahui susu memiliki kandungan protein ataupun juga kalsium, ya, dapat membentuk kompleks atau ikatan dengan obat-obat tertentu, ya, sehingga apa? Dapat mengurangi absorpsi dari obat tersebut. Nah, ketika absorpsi obat berkurang, maka ketersediaan hayati di dalam tubuh berkurang, efek juga nanti akan berkurang, efek terapi dari obat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian contoh interaksi obat dan nutrien itu dapat mengubah kerja obat atau efek nutrien, ya, vitamin K. Nah, vitamin K itu bisa melawan efek warfarin. Nah, misalnya vitamin K yang didapat dari sayuran hijau. Nah, di mana vitamin K yang terkandung dari makanan tersebut, ya, dapat melawan efek warfarin. Sehingga apa? Mengurangi efeknya pada metabolisme pembekuan darah. Nah, warfarin untuk pembekuan darah, ya. Vitamin K justru untuk mencegah pembekuan darah, maka efeknya bisa berlawanan, antagonis. Nah, kemudian minyak mineral menurunkan absorpsi vitamin larut lemak. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian klien membutuhkan nutrisi tambahan ketika mengkonsumsi obat yang menurunkan efek nutrisi. Nah, ketika seorang pasien itu mengkonsumsi obat-obat, ya, yang menurunkan nutrisi tertentu, maka klien membutuhkan nutrisi tambahan. Misalnya ada obat yang dapat mengurangi kadar vitamin B12 di dalam tubuh karena mengkonsumsi obat tertentu. Atau seorang yang mengalami kekurangan asam folat karena mengkonsumsi obat anti epilepsi, ya, maka pasien perlu diberikan nutrisi tambahan asam folat atau multivitamin. Nah, untuk mengatasi efek samping defisiensi nutrisi tertentu dalam tubuh karena menggunakan obat-obat tertentu. Nah, kemudian masih dalam diet, menahan konsumsi
nutrien tertentu dapat menjamin efek terapeutik obat. Jadi ketika ada obat-obat tertentu yang dapat berinteraksi dengan obat, ya maka kondisi diet ini tidak mengkonsumsi obat bersama dengan nutrisi yang kerjanya dapat berlawanan atau menghambat absorpsi obat tertentu, ya tentunya juga akan dapat menjamin efek terapeutik dari obat. Maka pada intinya adalah perhatikan apakah obat yang dikonsumsi itu berinteraksi dengan makanan yang kita makan. Apakah interaksinya itu antagonis, sinergis, dan sebagainya. Misalnya ada obat-obat yang larut lemak. Nah, dengan mengkonsumsi obat itu bersama dengan makanan yang mengandung lemak akan mempercepat absorpsi dan sebagainya. Atau mengkonsumsi suatu obat dengan makanan atau minuman yang mengandung logam, nah, seperti susu mengandung kalsium atau zat-zat yang dapat menyamak, ya maka akan mempengaruhi absorpsi obat. Itu harus diperhatikan betul. Oleh karena itu dalam mengkonsumsi obat, nah, maka konsultasikanlah pada apoteker Anda atau kepada petugas kesehatan yang melayani. Kemudian faktor yang lain adalah lingkungan. Nah, kondisi stres fisik ya dan juga emosi yang berat tentunya akan mempengaruhi keberhasilan dari obat tersebut. Nah, radiasi ion ya menghasilkan efek yang sama dengan mengubah kecepatan aktivitas enzim, kondisi panas dan dingin. Nah, misalnya klien hipertensi diberi vasodilator untuk mengontrol tekanan darahnya ya. Pada cuaca panas, dosis perlu dikurangi misalnya karena suhu yang tinggi meningkatkan efek obat. Nah, sebaliknya cuaca dingin cenderung meningkatkan vasokonstriksi. Nah, sehingga dosis perlu ditambah. Nah, misalnya demikian. Klien yang dirawat di ruang isolasi dan diberikan obat analgetik, nah, memperoleh efek pereda nyeri lebih kecil dibandingkan klien yang dirawat di ruang biasa. Jadi kondisi lingkungan juga mempengaruhi terhadap efek dari obat. Nah, sehingga dalam mengkonsumsi obat juga diperlukan adanya suatu efek placebo ya atau sugesti yang positif. Nah, mungkin kalau dalam agama ya bahwa keyakinan, nah itu sangat penting. Bahwa kalau seseorang memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan melalui ikhtiarnya menggunakan obat, nah maka itu dapat mendorong keberhasilan terapi. Dan berdasarkan penelitian bahwa ketika seorang pasien yang diberikan dengan obat yang memiliki khasiat tertentu dibandingkan dengan pasien yang memiliki penyakit yang sama diberikan obat placebo, yaitu isinya hanya eksipien, zat tambahan tanpa zat aktif, ternyata memiliki efek terapi atau kesembuhan yang tidak berbeda bermakna. Artinya sama-sama memiliki efek. Ternyata efek placebo atau efek sugesti dari obat, keyakinan seseorang terhadap kesembuhan tersebut ya, yakin dengan petugas kesehatan ya, yakin dengan obat yang diberikan, maka itu dapat mendorong kesembuhan. Nah, makanya penting untuk mengontrol segala faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat. Maka obat tidaklah satu-satunya faktor yang menyebabkan keberhasilan terapi. Faktor-faktor yang lain harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor sugesti, keyakinan diri sendiri terhadap obat. Nah, mungkin demikian untuk bagian kedua ya, terkait dengan macam-macam obat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obat. Dan untuk lebih mendalami materi pada bagian ini, silahkan bisa dikerjakan tugas pendalaman materi, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam dosis obat. Kemudian gambarkan, silahkan nanti dicari dari berbagai referensi
gambarkan bagaimana grafik atau kurva ya dari hubungan antara dosis dan respon obat, dan dijelaskan bagaimana hubungan antara dosis dengan respon obat tersebut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi obat. Demikian, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga sukses, dan nantikan terus video selanjutnya dari pembahasan topik ini, yaitu tentang cara-cara pendosisan dan cara perhitungan dosis obat. See you next time. Wassalamualaikum.